Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di salah satu di Kota Bogor. Kita mau ke rumah Pak Jainal Mutakin, Wakil Ketua DPR Kota Bogor yang saat ini maju sebagai bakal calon wali kota Bogor dari Partai Gerindra. Nah, kita langsung ke rumahnya. Yuk. Iya, rumahnya. Ya, ini mah asal aja. Yang penting mah nunjuk-nunjuk. Siap. Di sini. Ya, pas lagi bersama kita duo Kincir alias Tigong. Kita udah sampai nih di rumah Kang Jainal. Kita ketok langsung di rumah Kang Jainal. Kita Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoi, siap. Boleh dari sini. Sehat. Ini pintu rahasia. Siap ya? sehat Pak Dewan. Akhirnya bisa sampai rumah. Siap. Ini ruang apa nih Kang Jainal? Ini ruang kreasi JM. Silakan masuk. Kang. Jadi ini ruang apa Kang? Ini sebetulnya ruang tamu. Cuman karena kapasitasnya nggak begitu besar, jadi lebih ke ruang menghilangkan Penat. Iya, gak garuling sih, aku masih. Menghilangkan penat. Ya, ini ruang apa? Ruang santai lah. Kadang-kadang kalau tamunya nggak begitu banyak, 1-2 orang kita di sini, ataupun sesekali saya bikin ya iseng cover musik di sini di ruangan ini. Oh iya. Menghilangkan kepenatan lah kan ya. Jadi ruangan ini yang sering kita lihat di Instagram Ya, Kang JM nih. ruangan ini sama di dalam juga ada kita setting backgroundnya agak menarik lah biar dilihat nanti. Siap. Nah, teman-teman Metropolitan TV kali ini kita mau ulik sedikit tentang Kang JM, apalagi teranyar beliau ini baru saja dapat kepercayaan mandat dari Partai Gerindra untuk maju sebagai calon wali kota Bogor. Amin. 2024. Berapa orang teman-teman? Banyak? Apanya? Hadir ke sini ke rumah. Insya Allah banyak. Nanti kita teman-teman Metro ada 1.000 orang. Waduh. 1.000 orang. Kayaknya nggak cukup di sini, Om Rian. Kita di belakang sambil ngopi. Sambil disaung ya nanti. Disaung, biar tahu posko kami itu ya lebih kepada konsepnya itu suasana alam. Jadi biar bisa ngopi sambil santai. Gak apa-apa ya, kita disaung ya. Oke. Kali ini kita benar-benar sidak nih di rumah Kang JM. Yuk kita lanjut. Nanti disaung Kang JM. Jangan kemana-mana. Siap. Oke. Sehat libur. Libur. Oh ya, bangga. Ini berarti dari rumah ke saung ya, di lingkungan di di Sidang Sari ini. Sidang Rasa maksudnya. Iya. Udah berapa lama Kang tinggal di sini? Di sini dari 2011. Ya, periode Dewan kedua saya pindah ke sini. Yang awalnya itu di Barang Siang. Samping SMA 3 itu dulu tuh. Itu kelahiran di situ? Kelahiran di situ asli. Ini masih banyak kebun gitu ya. Maksudnya mengingatkan Kang Jainal dengan karena memang dulu masa kecil lah gitu. Perjuangan orang tua saya itu sebelum di Gerindra ya memang beliau petani ya di HKTI, IKTNA sampai akhirnya 2008 itu bergabung dan berubah HKTI menjadi Partai Gerindra. Sebagian besar Gerindra itu adalah kelompok-kelompok tani, orang-orangnya itu termasuk orang tua saya almarhum gitu. Orang tua juga Partai Gerindra juga ya? Ya, pendiri di Bogor kebetulan beliau tuh. Nah, ini kita sudah sampai di saung Kang JM. Siap. Enak nih buat ngumpul-ngumpul sambil konsolidasi dengan warga gitu. Wah, akhirnya kita sampai juga nih di saung Kang JM. Akhirnya kita kesempatan nih, jarang-jarang kan. Enak lagi tempatnya. Adem. Kalau pagi adem. Nah, hari ini kita akan ulas sedikit tentang yang lagi hot nih, tentang pencalonan JM di wali kota, menjadi calon wali kota Bogor di Pilkada 2024. Juga kita akan sedikit banyak nih hal-hal yang kita ternyata nggak tahu dan banyak orang nggak tahu tentang kisah pribadi dari keseharian ya. Pertama kita langsung aja ke pertanyaan yang cukup ringan sebenarnya. Pertanyaan ringan. Langsung aja Kang. Gimana rasanya setelah mendapat surat tugas? Satu terharu ya. Kedua tentu menjadi sebuah tanggung jawab yang luar biasa, yang cukup berat. Karena pasti partai atau dalam hal ini Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo yang memang presiden terpilih mempunyai dan menaruh harapan besar ketika seorang kadernya itu ditugaskan untuk maju
sebagai kontestasi pilkada. Targetnya ya harus menang. Gitu. Harus menang kan? Itu jadi saya kemarin di DPC dalam sambutan saya nggak begitu banyak karena campur aduk ya, bangga, terharu, terus juga kaget. Saya minta ke seluruh kader itu doa dan semangat dari mereka untuk menguatkan saya bisa menjalankan tugas berat ini dari Partai Gerindra. Secara pribadi berarti nggak nyangka gitu ya maksudnya? Ya, nggak nyangka karena memang kan kompetitor yang berebut terhadap SK penugasan dan rekomendasi dari Gerindra itu cukup banyak dan bukan orang-orang sembarangan gitu kan. Jadi kadang ada rasa miris mungkin kayak saya ditugaskan oleh partai maju dan kontestasi karena ya terkadang ada perasaan yang memang bukan mengecilkan, artinya siapa sih JM, punya apa sih JM gitu kan. Itu pribadi saya pun ada perasaan itu. Tapi ya kalau dilihat flashback belakang ternyata tanpa disadari saya itu memang sudah mengikuti kaderisasi hampir 4 kali di Hambalang dan itu grade tertinggi lah untuk seorang kader di daerah. Levelnya sudah madya kalau di tingkatan kaderisasi partai itu. Apalagi waktu itu kan yang sempat masuk masuk penjaringan kan internal ada, eksternal ada. Ya, mereka juga punya nama besar. Tapi kita nggak bisa menceritakan nama besar Kang JM lah karena kan tidak berduduk di legislatif. Oh iya dong, daerah. Jadi memang itu sebenarnya yang diharapkan oleh mungkin Gerindra yang memang partai kader artinya ketika muncul. Sebelum itu sempat ngobrol nggak sih sama Pak Prabowo sendiri? Ya, kalau sama Pak Prabowo tentang pilkada ini belum, karena memang kan kesibukan beliau, waktunya juga susah juga gitu kan, dan dalam hierarki struktural partai kan sudah ada yang ditugaskan masing-masing gitu kan. Jadi kalau dengan Pak Prabowo sendiri belum pernah ngobrol tentang pilkada. Paling komunikasi kita via secara struktural hierarki partai lah gitu kan, DPD, ke DPP, kemudian dengan barisan OKK gitu kan, kemudian Pak Sekjen juga kita sering silaturahmi ke rumah beliau bahwa harapan besar partai ini gitu kan di Kota Bogor terutama kadernya harus siap bertarung, harus maju karena tadi Bogor Kota Kabupaten ini menjadi etalase rumahnya 08 di Hambalang itu, sehingga memang akan menjadi sebuah kebanggaan ketika kadernya itu ada yang jadi di antara kota dan kabupaten ini. Terlebih lagi visi misi presiden terpilih kita dapat diimplementasikan dengan maksimal di Kota Bogor tentang makanan bergizi untuk warga Bogor. Pagi nanti Pak Prabowo memang tinggalnya kan walaupun di Kabupaten Bogor istilahnya kemarin salah satu calon bilang menghias atau memperbaiki halaman rumah presiden. Betul. Berarti apa ya setelah surat tugas nih, surat tugas sampai ke Kang JM, ini apa yang sudah dilakukan oleh Kang JM? Kemarin memang sebelum surat tugas turun sih antisipasi tentang pembuatan simpul tim sukses di luar partai, kemudian relawan-relawan itu sudah mulai dibentuk dan dibuat di setiap titik wilayah. Nah, ditambah lagi hari ini pasca surat tugas sudah kami terima, tentu ada kolaborasi antara mesin partai dengan relawan. Nah, bagaimana caranya dua komponen internal dan eksternal ini bisa maksimal untuk mempopularitaskan JM di benak warga masyarakat Kota Bogor. Siapa sih Kang JM? Apa sih tujuannya gitu kan, termasuk backgroundnya apa sih, pengalamannya seperti apa sih. Tentu nggak banyak warga yang tahu gitu kan tentang siapa sih Kang Jenal Mutakin. Maka beberapa hari ini saya dan tim coba mulai merancang sebuah konsep tentang bagaimana caranya dalam waktu yang singkat, sampai pendaftaran ini kan nggak sampai 1 bulan ya, Bung Rian. Memang butuh sebuah sebuah formula dengan waktu yang singkat ini, tapi bisa mensiarkan nama Jenal Mutakin lebih dikenal oleh warga Bogor. Tidak hanya sekedar tahu nama Jenal, tapi siapa sih Jenal, pengalamannya apa sih, dan lain-lain gitu. Nah, ini kami manfaatkan membuat struktur
relawan digabungkan dengan mesin partai yang ada sampai ke tingkat RW. Lagi cukup berat ya maksudnya Ya. Kang JM walaupun Kemarin kan Perdapil ya. ya, Ya, oke lah betul. 3 periode gitu Ya, kan. Tapi ya, kan ya. Kang JM mungkin Cuma satu untuk Bogor kecamatan. Timur oke lah. Nah, berarti ada tantangan besar Ya, ya. ketika harus mengenalkan Kang JM di Kota semua Bogor. kecamatan. Tantangan tersendiri itu buat Tantangannya ya tadi perlu apa namanya ya, perlu formula yang tepat ya, struktur partai dari tingkat kecamatan, kelurahan, RW sampai ke tingkat RT hari ini harus bergerak ya. memperkenalkan Jana Mutakin siapa dan bagaimana serta pengalamannya pakai gimana gitu kan, ini harus tahu minimal itu dulu, mesin partai dulu, baru mereka coba melebarkan sayap kepada tetangga kiri kanan depan belakang untuk memperkenalkan sosok Jana Mutakin. Oke, nah bicara kita langsung masuk ke Ya. yang paling Kang diminum dulu Oh, kopinya siap. ini, Yang lupa kopi- sama ini. Kita sambil ngopi. Kopi Liong. Ya. Ini Kang JM itu dikenal sebagai sosok yang tidak pernah lupa Siap. membawa kopi Liong kemana-mana. Ya, betul. Ini ada apa ya? Ada filosofi nggak sih? Apa mungkin membawa Enggak ada. Itu cinta itu sama kopi Liong? Gitu. Jadi edik ya, bukan kebiasaan tapi udah pas dengan lidah gitu kan. Lidah Bogor. Lidah Bogor. Jadi beberapa kesempatan dan hampir kayaknya menjadi sebuah hal yang wajib ketika saya berangkat keluar kota, bahkan pernah keluar negeri gitu ya. Kopi Liong itu harus sudah ada dalam tas dan itu sudah diketahui oleh istri saya, supir saya, staf saya, sehingga setiap saya berangkat, kalaupun saya di tas nggak bawa, supir bawa gitu kan. Kalaupun di mobil nggak ada, istri sudah masukin ke dalam tas gitu kan. Jadi mereka sudah tahu. Karena apa? Bahaya kalau nyampe nggak ada gitu kan. Itu nggak ada kopi Liong. Pusingnya luar biasa. Luar Sampai biasa. memang, ya benar. Ini nggak tahu psikologis atau apa ya. Jadi kebiasaan ketika nggak ngopi Liong sehari itu, jadi kayak sebuah hal yang menagih gitu dan itu jadi Gamut, ngeganggu lah. Jadi gabut. Jadi memang Liong tuh bagi saya selain memang ini asli buatan lokal Bogor, tapi ya udah pas di lidah saya dan sempat saya di luar negeri gitu kan, bule saya kasih satu sampai akhirnya dia minta lagi. Dia bilang, dia nanya ini gambar naga tuh apa maksudnya? Ya saya pun jawab gak begitu ini ya. Yang penting ini kopi asli Indonesia lah, Bogor City saya bilang itu. Dia sampai minta lagi gitu kan, yang tadinya saya cuma kasih 2, pas mau pulang ke Indonesia dia minta lagi, saya kasih sepak. Dan mereka cocok gitu kan, orang luar negeri dengan kopi Liong. Ternyata kopi Liong cocok sama lidah luar. Siap. Oke, kita balik lagi ke segmen tadi. Siap. Surat tugas. Tugas. Surat tugas itu untuk calon wali kota. 2. Fleksibel, ada garis miringnya. Enggak, maksudnya Oke. ditugaskan maju sebagai wali kota dalam garis miring ya, wakil wali kota. Jadi partai masih memberikan keleluasaan, memberikan kesempatan kepada yang ditugaskan melakukan komunikasi, melakukan pertimbangan-pertimbangan dan termasuk mencari pasangan untuk nanti dimungkinkan bisa berbarengan mencalonkan di Kota Bogor. Semua upaya yang saya lakukan nanti akan dilaporkan ke DPP, entah nanti ditentukannya F1 atau F2, itu DPP yang menentukan. Oke, berarti sampai Tidak mutlak. Tidak mutlak harus F1 karena sampai hari tadi ini belum ada episode F2-nya belum apa? belum. Jadi seminggu ini saya sedang menyelesaikan poin-poin yang ada dalam surat tugas itu. Tinggal 2 poin yang belum saya lakukan adalah pertemuan dengan bakal calon dan pertemuan dengan partai politik. Baru 1 kemarin kita ketemu dengan PKS, nanti ketemu akan beberapa partai lain dan termasuk bakal calon yang lain nanti akan saya datengin lah. Tapi PDKT. Jenal ini terkenal Siap. bestie banget sama Siapa? Kang Deddy. Waduh, Mantan oke. besti apa sih? Itu Banyak Kenal gaul ya. batin ya. mungkin sama-sama kopi Liong kan. ya. Nah, salah satu nama itu, Ya, ya, salah satu nama itu kan Kang Deddy gitu. Oh iya. Apa ya, Kang JM Peluangnya gimana? membaca peluang bareng Kang Deddy seperti apa? Ya, kalau dikatakan bestie nggak tahu nih dasarnya apa. Mungkin ya sebelum pemilu ini karena kita hubungan Forkopimda ya, artinya dia wakil wali kota, saya wakil ketua DPRD, sering bertemunya ya di lapangan, tanpa disengaja kegiatan masyarakat, kegiatan hari besar Islam gitu kan, kita sering ketemu di jauh sebelum pemilu gitu kan. Jadi kalau disimpulkan bestie ya itu
bertemu memang karena sebuah tuntutan kerjaan saja gitu kan. Disinyalir apakah mungkin dengan beliau tadi bahwa dinamisasi yang terjadi hari ini di Kota Bogor memang cukup alot nih, luar biasa lah gitu kan. Artinya masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, pasangan-pasangan otak-atik yang hari ini banyak dinilai oleh masyarakat itu bisa saja terjadi. Termasuk dengan Kang Deddy. Bisa bersaing atau bersanding. Tapi emang mau gitu. Kang, maksudnya kan Gerindra kan pemilu kemarin kan suaranya terbanyak kedua ya setelah PKS. Ketiga ya. Artinya memang posisinya harusnya strategis dong kalau jadi F1 gitu. Tapi Kang Jam sepertinya tidak terlalu apa ya. Oke lah kalau misalnya nanti dikasih F2 gitu. Mungkin sosok lain, ada nggak sih sosok lain yang memang diinginkan atau secara personal idealnya kira-kira kriterianya apa gitu. Spill aja di sini. Yang atau langsung ke orangnya apa. Ada sih 2 orang yang menurut saya ini enak nih kalau pasangan nama ini gitu kan. Satu jadi sial. Aduh. Pokoknya gini lah. Pada dasarnya adalah sebuah ya intinya tentu yang sevisi, yang semisi dan punya yang paling mendasar buat saya itu adalah kenapa saya hari ini ingin beranjak ke eksekutif. Itu dulu yang harus diketahui oleh teman-teman bahwa 3 periode di Dewan ini rasanya memang ada peran lah ya. Taring atau kekuatannya itu nggak maksimal gitu kan. Tidak sepenuhnya ketika warga ingin dibelikan lahan makam misalkan. Itu dari 2012 saya selalu menyampaikan, tapi sampai detik ini belum. Bicara regulasi ada kok, Undang-Undang 212 gitu kan. Bicara tentang anggaran loh, uang kita 3,2 triliun Pak. Masa iya sih buat beli lahan makam nggak cukup. Nah artinya memang dasar dari berbagai usulan yang kadang-kadang kok nggak pernah terrealisasi, kenapa ya artinya itu yang memicu saya untuk bergeser sebuah kepemimpinan di eksekutif. Jadi pada dasarnya mitra yang nanti yang akan bersanding dengan Kang JM adalah yang saya harapkan ya ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan SDM tingkat masyarakat. Ada keseimbangan antara pembangunan di tengah kota dan di pinggir kota. Yang penting itu mimpinya Kang mimpi saya memutuskan untuk akhirnya maju sebagai calon kepala daerah. Betul. Nah, hari ini kan tentu saya pun sambil melirik, si ini gini, programnya gini, nanti kedepannya kayaknya begini. Nah, itu jadi pertimbangan buat saya juga untuk memilih siapa sih kira-kira yang akan pas berpasangan dengan saya, tidak hanya sekedar secara personal ya, tapi tujuan kedepannya itu harus sama itu, harus memang selektif banget. Selektif. Nah, dulu yang tadi 2 itu siapa sih? Balik lagi. Yang 2 itu siapa nih? Ya. Kalangan apa gitulah. Politisi, ASN. Yang pasti politisi dua-duanya. Politisi dua-duanya dan saya anggap ya punya punya semangat yang sama lah, pengabdian untuk masyarakat. Kayaknya mereka nonton dan langsung, wah itu ngomong gue nih. Siap. Tapi saya masih penasaran tentang maksudnya sosok kan Kang JM itu legislator lah. Sebetulnya dia itu pasangannya itu cermin dari Kang JM sebagai legislator polisi atau sebetulnya kayaknya lebih cocok nih sama orang-orang yang memang ngerti pemerintahan atau ngerti dunia usaha lah gitu. Karena kan Kota Bogor PAD-nya itu kebanyakan itu dari jasa. Gitu kan. Artinya harus ada kolaborasi dengan pusat apa segala macam itu jadi pertimbangan juga gitu. Oh iya, jelas bahwa ini kita nggak tahu ya ketika nanti ibu kota pindah ke IKN ya. Entah apakah memang sektor pariwisata ini menjadi primadona bagi pendapatan daerah, ini tentu butuh kolaborasi yang luar biasa, baik itu komunikasi dengan pusat, baik itu para stakeholder investor yang memang mau tetap menjalankan usahanya di Bogor. Nah ini memang butuh orang yang piawai dalam melakukan komunikasi ke pihak eksternal gitu kan. Nah tentu penilaian pribadi saya ada orang itu gitu kan, tidak hanya sekedar bisa menjalankan roda pemerintahan secara seremonial, tapi melakukan ekspansi lah kalau kita usaha mah gitu, ekspansi. Ayo dong di sini usaha
ayo dong bantu kami dong, ayo dong hibahin tanahnya dong, itu ada. Dan itu orang seperti itu bagi Bogor memang dibutuhkan. Kondisi APBD hari ini kita itu belanja modalnya di 600 miliar yang terbagi infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, luar biasanya ketika ada sebuah CSR lah, perusahaan dana tanggung jawab sosial yang bisa kita kolaborasikan masuk menjadi program untuk masyarakat. Nah, ini sangat dahsyat gitu kan. Apa contohnya? Sekolah negeri gitu kan, misalkan. Kemudian apa contohnya? Kita bangun puskesmas rawat inap di tiap kecamatan. Nah, itu bisa dari non APBD. Dari mana ya? Investor, CSR, pusat, provinsi. Nah, kita butuh pemimpin yang tidak hanya sekedar visioner memikirkan Bogor, tapi sumber-sumbernya juga dia sudah membayangkan dari orang yang tadi sudah masuk. yang mana nih? Sudah masuk itu. Tapi sebenarnya Gerindra juga punya keuntungan ya, karena presiden saat ini kan betul. wakilnya Gerindra, tentu kemungkinan komunikasi dengan pusat itu akan lebih mudah-mudahan bisa jadi nilai tambah juga. Amin. Ya. Gerindra. Betul. Ya, dari dini hari sih sebetulnya saya sudah coba kasih clue lah ke pimpinan partai di tingkat atas bahwa ketika saya terpilih dan diridhoi oleh Allah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, ya saya minta jaminan dari pusat bantu akselerasi kami untuk connecting ke APBN. Itu yang penting. Dan itu dijawab oleh petinggi partai kami, ya siap. Selama itu untuk kemaslahatan warga dan masyarakat dan sah secara regulasi, insya Allah partai akan bantu. Update koalisi kali hari ini mungkin sudah perkembangan Bogor ya. Untuk Gerindra koalisi dengan partai-partai yang sudah nanti akan membangun pasangan. Ya, kan sebelum surat tugas itu turun, koalisi Gerindra PKB sudah terjalin. Oke. Nah, besok rencana sih hari ini ya kita akan bertemu dengan PKB menginformasikan bahwa Gerindra hari ini sudah ada tugas dan Kang Jenal Mutakin. Kita ingin tahu respon dari partai yang kemarin kita jajaki, bagaimana respon mereka ketika hari ini Gerindra sudah ada figur yang ditugaskan. Apakah masih tetap mencair komunikasi atau justru mengerucut menjadi sebuah kesepakatan. Nah, ini tentu butuh penjajakan dan rumusan yang mesti tepat gitu kan. Tapi waktu juga kan nggak lama nih, kan sebulan kurang kira-kira. Sudah ada yang benar-benar mengerucut atau punya estimasi waktu kapan nih kira-kira? Saya kemarin dengan Pak Ketua DPC sudah berdiskusi bahwa memang di sebulan terakhir ini sudah tidak lagi berbicara ngobrol doang biasa, sebetulnya sudah harus mencoba lebih fokus, lebih poin-poin kesepakatannya ketika dengan koalisi partai A bagaimana komitmennya dan partai B bagaimana komitmennya. Nah, itu arah kami sudah ke situ sebetulnya. Ketika komunikasi hari ini sudah mulai berbicara pilihan ketika dengan ini komitmennya seperti ini dan yang satu pun komitmennya berbeda. Jadi memang hari ini pertemuan komunikasi politik saya dan Partai Gerindra di Kota Bogor sudah lebih penjajakan dalam artian sudah mengerucut dan memastikan bahwa yang kita nanti akan sampaikan ke DPP itu koalisi dan koalisi partai maupun paslon yang memang diprediksi berpeluang menang gitu. Itu yang harus jadi catatan buat kami gitu. Iya. Orang sudah pimenangan. Dan memang itu harus seperti itu. Politis. Ya. Tapi selain koalisi dengan dengan partai dan calon pasangan, Kang Jim juga kan rajin untuk membangun hubungan dengan lawan dan juga para pendukung. Terakhir itu kan di sini Genjet. Genjet. Boleh cerita lebih sedikit untuk Genjet. Genjet itu sebagian besar tuh usia 15 sampai 37 kalau nggak salah ya. Jadi milenial. Karena pemilih Gerakan Milenial Jenal Mutakin. Kalau agak singkatan agak bingung juga ya, tapi Genjet lah judul nama ya. Genjet, tapi pelafalan sudah Genjet. Genjet. Singkatannya apa? Gerakan Milenial Jenal Mutakin. Oke. Di dalamnya itu ya pemuda-pemudi sekota Bogor. Dan kemarin saya kaget ketika diundang acara silaturahmi di Taman Ekspresi Sempur. Ternyata di sana langsung ada momen yang merupakan pernyataan sikap dari mereka, deklarasi lah katakanlah. Nah, poin yang saya tangkap itu adalah bahwa mereka lebih kepada jenuh dengan suasana politik yang selama ini hanya sekedar
objek, ikut-ikutan, ikut bapaknya, ikut emaknya. Nah hari ini mereka mendeklarasikan diri bahwa kita pemuda dengan jumlah hari ini 2023 itu 377 jiwa. Pemuda dari 15 sampai 35 tahun, artinya 40% warga Bogor adalah pemuda. Nah hari ini mereka bersepakat dan punya keinginan pemuda ini menjadi sebuah pemeran utama. Ingin membuat sebuah konsep bahwa kebijakan pemerintah ke depan ya pemuda dilibatkan, tidak hanya sekedar seremonial, tapi langkah aksinya itu jelas dan diintervensi oleh APBD. Mereka hanya mengharapkan bahwa dengan mendukung Kang JM, harapan mereka nanti terlibat dalam sebuah kebijakan menyusun konsep bagaimana menyelesaikan masalah pengangguran. Nah ini mereka cukup antusias bagaimana mengangkat pemuda-pemudi yang hari ini punya usaha UMKM seperti mereka bikin sepatu, bikin sendal. Ternyata banyak di antara mereka itu. Jadi harapannya lebih kepada pemuda ambil peran. Ya. Maka yang dinilai sosok yang dianggap mereka pas bisa berkolaborasi dengan harapan-harapan Gen Z ini adalah Kang JM. Sejalan dia dengan mimpi Kang JM. Iya tuh. Ketika nanti terpilih, maksudnya harapan-harapan pemuda tadi, mungkin sejalan dengan mimpi Kang JM terhadap Kota Bogor. Amin. Terpilih untuk jadi wali kota Bogor. Inilah. Selama ini juga mereka ingin menunjukkan peran kali kan, wadahnya aja yang nggak ada. Betul. Mungkin kesempatannya kali ini dengan bergabung dengan Kang JM, ya mudah-mudahan jadi mesin yang strategis juga buat saya lah dalam pemenangan, karena kemarin saya lihat mereka sudah mewakili 48 kelurahan yang hadir itu, yang mendeklarasikan diri dan akan terus melebarkan sayap. Mimpi besar Kang JM sendiri untuk Kota Bogor sendiri apa sih? Mimpi besar ya, Bogor ini menjadi tempat istirahat yang nyaman, orang bisa sekolah dengan mudah, bisa berobat tanpa ada rasa takut ditolak di rumah sakit. Jadi Bogor ini selain kota yang dulu indah, sejuk, nyaman gitu kan, tapi hari ini berubah konsep menjadi sebuah kota jasa wisata. Harapan saya tetap tidak menghilangkan identitasnya gitu kan, kenyamanannya, keasriannya, keindahannya. Banyak investasi gedung-gedung baru nggak apa-apa, tapi tetap kita sebagai pribumi mempertahankan lokalisme kita, mempertahankan kearifan lokal kita, tetap memperkenalkan seni budaya Sunda kita di tiap hotel, restoran, disetel musik-musik yang menjelaskan bahwa kita punya budaya yang dulu leluhur kita itu sangat memperhatikan itu. Nah, tentu dengan hari ini konsepnya kota jasa wisata yang sumber pendanaan kita hari ini adalah primadonanya dari investasi tersier. Tersier itu kalau dalam kurungnya adalah hotel, restoran, mall, apartemen. Ya pastilah banyak bangunan-bangunan baru yang memang akan merambah dan mengkonversi lahan-lahan persawahan, lahan-lahan lahan perkebunan gitu kan. Nah, jadi harapan saya ke depan adalah bagaimana warga Bogor punya KTP Bogor, dia bisa sekolah dengan gratis, dengan murah. Dia bisa berobat tanpa takut ditolak kamar penuh. Dia bisa bekerja dengan melamar di beberapa perusahaan yang tentu dengan kapasitas kemampuan yang bersangkutan. Dan yang terakhir dia bisa berusaha meningkatkan ekonomi kreatif yang dimiliki di basis-basis wilayah kota Bogor. Kita lihat tadi ngobrol sama Kang JM, visi misinya itu sebenarnya balik dari pengalaman Kang JM di 3 periode nih. Betul. Nah, kita mau sedikit singgung soal flashback Kang JM di legislatif gitu. Mungkin nggak banyak orang yang tahu kenapa sih dulu Kang JM belum memilih untuk jadi politisi. Sejak berapa lah? Dulu kan awal berkecimpung di politik. Awalnya gimana? Asal awalnya dipaksa sama orang tua. Nah, itu udah sempat saya ceritakan sebetulnya ya di podcast sebelumnya itu di Metro juga oleh Bang Rama ya. Singkatnya itu karena Partai Gerindra itu berdiri di rumah saya gitu di Cihileut. Saya waktu itu kerja security dan orang tua adalah pendiri Partai Gerindra bersama para kelompok tani Kota Bogor. Sepulang kerja saya disuruh oleh orang tua itu menyiapkan berkas-berkas dan lain-lain untuk maju sebagai legislatif. Itu tahun 2008. Spontanitas saya menolak sampai 3 kali dibujuk, saya tetap menolak juga. Yang akhirnya mau itu karena ibu saya yang membujuk. Ketika dia bilang bahwa ingat gak kemarin kita pada saat jualan dibongkar Satpol PP. Ingat gak Bapak kalau mau panen tanahnya itu tiba-tiba alih fungsi jadi Indomaret.
alih fungsi dari jadi restoran gitu kan. So coba jadi dewan juga bisa ngambil nasib orang tua. Itu sebetulnya alasan utama sampai akhirnya saya mau didorong dan maju menjadi anggota legislatif, menjadi calon anggota legislatif dengan modal tidak ada pengalaman, kuliah juga belum, masuk partai politik pertama kali juga, dan kerja pada saat itu seorang satpam. Jadi sebuah hal yang sangat mustahil kalau kita coba kupas tentang peristiwa Jenal Mutakin dari awal itu, dan gak nyangka jadi gitu kan. Gak nyangka jadi dengan modal 7 juta lah, ada yang saya ngejual motor Satria 2 tak tuh, motor sekolah itu. Viral banget cerita. Lebih dari itu. Iya benar. Lagi naik itu cerita gimana itu? Ya karena nggak punya uang. Ibu saya kan jualan nasi, bapak petani juga, sawahnya punya orang gitu kan, numpang. Kadang-kadang hasil panennya pun nggak secara ekonomis nggak maksimal. Nah, ya satu-satunya yang saya punya adalah sepeda motor itu. Mungkin saya pakai dari kerja itu. Dari kerja. Tapi ini juga ibaratnya membantah bahwa politik itu harus dengan biaya mahal. Ya, sangat membantah. Jadi politik butuh cost betul. Tapi mencapai sebuah kemenangan tidak selalu relevansinya dengan uang gitu kan. Bukan faktor utama uang. Bayangkan saya hanya modal langkah dan senyum. Ketemu warga bawa aqua 1 dus dibonceng bapak. Kadang ibu ikut bertiga gitu kan, bawa gorengan 2 kantong, rokok 2 bungkus. Hujan-hujanan, gerimis sampai sempat mau jatuh. Itu perjuangan luar biasa. Tapi orang tua menyertai itu. Setiap kampanye ibu bapak dampingin. Kiri kanan saya Pak. Itu ya mungkin nggak punya handphone sih dulu saya yang canggih. Kalau ada mah saya videoin gitu kan. Itulah. Kadang-kadang nggak nyangka gitu saya kalau flashback ke belakang, uang nggak ada gitu kan, nyampe nyalik sosialisasi kampanye pun diantar orang tua. Ya tapi alhamdulillah jadi kepilih gitu kan. Artinya itu di situ kita bisa belajar bahwa doa orang tua itu ya lebih manjur dari siapa. Nah, itu dia gitu. Maksudnya doa orang tua, orang tua itu bisa membawakan dia 3 periode. Sama ini kedekatan ya kita tahu kan JM jadi salah satu wakil rakyat yang lumayan sering datang dari rumah ke rumah. Kang JM juga terkenal aktif membantu warga di bidang kesehatan. Iya. Ada pengalaman kira-kira katanya pernah banyak. dicicingin. Oh iya, tahu aja nih. Jadi 2013 2012 kalau tidak salah. Periode pertama. Pindah ke sini itu periode pertama, mau masuk ke periode kedua sebetulnya. Gini Kang, kan masyarakat selama ini hanya taunya tuh caleg pas kampanye doang. Ya. Jadi saya sih buka-bukaan saja gitu kan. Kenapa selama ini banyak warga yang begitu memandang politik itu bullshit, kejam, bohong, Dewan Mas sudah jadi kacang lupa kulit, malas lah gitu ya. Udah malas gitu. Nah, saya pindah ke Sindang Rasa itu, ke sini ya, ke kampung Sindang Rasa, itu memang seperti itu kondisinya gitu kan. Akhirnya saya sebagai tamu datang ke Sindang Rasa, saya temuin ketua-ketua RW. Saya ibaratnya sowan lah, memperkenalkan diri, saya pindah di Sindang Rasa dan saya kebetulan menjabat sebagai anggota dewan. Saya tanya di kampung ini, partai apa yang menang? Siapa dewannya? Ada disebutkan. Lalu saya tanya, loh kok ini kok lampu dari depannya ke jembatan nggak ada? Aspal di perumahan ini aja masih batu. PDAM belum masuk. Artinya mereka nggak tahu tentang adanya aspirasi yang bisa diusulkan lalu dikerjakan oleh dewan. Mereka nggak tahu. Ada reses pun mereka nggak pernah tahu. Milih aja. Nah itu akhirnya saya coba kupas habis, berikan pendidikan politik, dan akhirnya ya saya jelaskan ke warga kalau mau uang ya selewat doang hari itu 200.000. Tapi kalau mau program kita bareng-bareng membangun wilayah bersama-sama, ayo dengan Kang JM. Tapi pun pas kampanye saya nggak bagi-bagi uang. Tapi kalau ibu bapak butuh keperluan dan saya siap dan waktunya bisa, saya akan bantu sampai kapanpun. Dan itu akhirnya kita lakukan 15 tahun ini. Yang pinjam mobil pribadi, yang mau ngebesan saya antar, mau berobat saya antar. Dulu saya belum punya staf, baru seorang single fighter. Bahkan suatu kejadian satu hari itu di RW 8 ada orang tua yang sakit paru-paru. Hanya istri dan dia
hanya istrinya dan dia yang ada di rumah itu. Tinggal berdua. Nah, saya kadang-kadang melihat kepedulian tetangganya lah gitu ya. Kok ini kenapa sampai nggak ada yang mau nganter atau mau membantu gitu kan. Akhirnya saya nggak mikir panjang karena melihat kondisinya sudah sesak napas. Kita gendong. Saya yang gendong. Saya yang gendong. Itu ke rumah sakit mana? Paru teh apa? Ciberem. Sarua. Gendong itu dari rumah ke mobil. Karena rumahnya agak turun tangga dikit. Akhirnya saya cari orang untuk bawa mobil dan saya gendong pasien. Ya itu. Begitu kok ini basah, panas. Ternyata ya ngompol. Itu luar biasa ya. Maksudnya pahalanya itu sehari dirawat, besoknya meninggal. Iya, jadi cerita yang tragis lah. Saya ke istri cerita, Dek. Tadi dikencingin pasien. Cuci atuh bajunya. Ya iya, cuci kan. Rendam dulu. Meninggal yang kemarin ya. Jadi memang banyak kisah-kisah yang menurut saya ternyata itu kesempatan saya bantu orang itu gitu kan. Termasuk ini kan yang terakhir. Ya saya lihat di postingan IG soal balita yang bocor ya jantungnya. Itu pun itu luar biasa menyentuh. Jadi banyak warga yang nggak kenal lah. Dia DM di Instagram memberanikan diri lah gitu kan. Pak, kami saya orang tua dari ini minta bantuan gitu kan, berobat BPJS-nya nggak aktif itu karena orang tuanya baru di PHK dan belum sempat dialihkan ke PBI. Jadi BPJS-nya belum punya gitu kan. Sementara anak saya jantungnya bocor dan bengkak gitu kan. Nah, saya karena DM ini dunia maya ya, Instagram itu ya nggak begitu mudah percaya gitu kan. Maka saya suruh staff saya Windu, coba cek di belakang dewan, katanya di Kebon Pedas rumahnya, turun tangga, ini nomor teleponnya. Itu sebenarnya bukan konstituennya. Bukan. Makanya gitu. Apa yang dilakukan juga nggak mesti di dapil Kang. Betul. Jadi kalau sudah disumpah menjadi anggota dewan dan wakil rakyat, tidak bicara dapil lagi. Orang yang minta tolong dan kita bisa bantu, ya kita bantu semaksimal dulu gitu kan. Jadi saya survei ke sana dan orangnya ada, kita bawa langsung, kita ajak pakai mobil pribadi dan memang pada saat itu belum punya ambulan. Kita bawa ke rumah sakit dan sempat saya marah ke petugas kelurahan. Jadi orang tuanya sudah datang minta dibuatkan SKTM, ya surat keterangan tidak mampu karena anaknya harus segera dioperasi mengalami kebocoran jantung. Jawaban kelurahan apa? Udah bikin BPJS Mandiri aja, bayar gitu kan. Nah maksudnya saya kan dia dibawa tuh bayinya itu ke kelurahan sampai akhirnya maksud saya itu di luar daripada SOP dan regulasi yang ada, tolong ya, gitu. Upaya kita nih pemerintah atau orang-orang sekitar yang melihat kondisi bayi ini sejauh mana sih perasaannya gitu, empatinya gitu kan. Nah, saya marah itu di situ. Ya kalau cuma bilang udah bayar aja BPJS-nya lunasi atau bikin yang baru, ya itu pun kalau kayak gitu ya bukan seorang pelayan gitu, segala gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit dan saya langsung ketemu direksi, minta tolong segera ditindak, dioperasi, sembuh lah. Tapi 1 tahun kemudian ada kabar meninggal gitu kan. Saya sampai luar biasa melakukan itu secara langsung. Spontanitas. Tidak didelegasikan ke orang, itu mungkin yang membuat orang juga merasa tersentuh. Betul. Tapi ada pengalaman yang paling menyentuh hati yang selama membantu masyarakat itu sehingga akhirnya berpengaruh besar terhadap jalur perjuangan. Ya sebenarnya kayak tadi yang gendong pasien nyampe ngompol, terus tadi bayi yang balita lah itu yang gagal jantung, terus terakhir saya sampai gadekan BPKB ke rumah sakit. Itu perjuangan yang menurut saya gini sih, BP mobil pribadi. Jadi ada yang DM juga di rumah sakit tertentu lah, dia disuruh pulang, katanya harus ada 17 juta untuk operasi kakinya yang ketabrak. Karena kalau enggak itu bakal diamputasi. Akhirnya dia DM saya, Pak, saya warga Bogor Selatan, Cikaret, minta tolong adik saya mau dioperasi tapi nggak ada uang dan harus pulang. Kakinya udah busuk dan membau. Akhirnya saya suruh staf cek lagi ke sana seperti biasa. Kita cross check dulu bener atau enggak gitu kan. Dicek ternyata ada dan ya kondisinya udah bau, kakinya udah busuk. Akhirnya saya telepon rumah sakit, direksinya, kenapa ini disuruh pulang pasien? Oh kita nggak nyuruh pulang Pak, itu kan harus dioperasi. Buktinya ini disuruh pulang, saya bilang harus ada uang 17 juta. Gini deh solusinya, saya nggak ada uang, tapi saya nggak ada BPKB mobil saya bayar tiap bulan. Berapa bulan saya akan bayar, dan saya yang jamin KTP saya
dan BPKB saya silakan pegang. Artinya gini kan, nggak selalu berkecukupan ketika menjadi dewan dan nggak sedikit uang yang dikeluarkan pribadi uang pribadi masyarakat. Itu kondisi faktanya seperti itu, Kang. Jadi memang ya fasilitas gaji yang mumpuni itu bukan buat sendiri sebetulnya, buat kita share pada orang-orang memang butuh bantuan kita. Kalau ada ya kasih, kalau nggak ada pun saya tetap berupaya bagaimana caranya bisa bantu aja orang itu yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya sedih jadi bahagia. Kayak tadi upaya saya terakhir sudah buntu, uang nggak ada, saya gadain BPKB, saya nekat, yang akhirnya dirut malu sendiri. Pak udah nggak usah Pak, kita akan cari donasi dan lain-lain. Tetap saya tidak menyombongkan misalkan gua dewan nih, pokoknya nggak mau tahu ini harus operasi. Saya nggak pernah kayak gitu kan. Lebih baik saya merendah, minta tolong, minta bantuan. Ini BPKB saya cicil insya Allah. Tuh, akhirnya mereka malu sendiri. Rumah sakit akhirnya cari donasi dari Kita Bisa kalau nggak salah ya, kitabisa.com. Pasien masuk dan kakaknya itu minta saya tetap di situ. Pak, ada rapat nggak sih? Nggak ada, aman. Ya Pak, di sini dulu Pak sampai akhirnya bisa dioperasi. Ya udah saya tunggu, saya ngerokok dulu di luar, saya bilang. Saya tunggu 2 jam kemudian dioperasi. Itu nyampe nangis kan kakaknya, tetehnya gitu kan, berterima kasih sampai akhirnya nggak ada biaya sepeser pun yang harus dibayar, bahkan dapat uang lebih dari hasil donasi sebesar 4 juta rupiah. Nah kan gini, jadi cerita-cerita saya pengalaman ke belakang itu ternyata ketika kita mau berbuat sesuatu yang manfaat untuk orang itu nggak harus uang kok ya. Tenaga, lisan kita, mulut kita, pikiran kita itu bisa. Nah, siar-siar itu yang selama ini saya coba sampaikan ke publikasi ke masyarakat Bogor. Luar biasanya karena memang ternyata yang Kang Jaim itu tidak cuma dari Bogor Timur, bukan cuma konstituennya yang diurusnya. Betul. Dan kalau saya lihat berarti memang sejalan dengan jargon Kang Jaim yang saat ini abdi Bogor. Abdikan diri kepada warga Bogor. Amin. Waktu Kang Jaim juga ternyata lebih sering turun ke bawah dibanding ada di kantor ya. Ya fleksibel lah. Kalau di kantor pas rapat-rapat besar kayak badan anggaran, rapat banmus, karena melekat ex officio kami pimpinannya gitu kan. Itu pasti saya wajib hadir. Paripurna juga. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya urgent kayak masyarakat butuh advokasi, butuh supervisi pendampingan rumah sakit atau ijazah sekolah, itu kita langsung turun langsung gitu. Kenapa yang dipilih abdi Bogor sih? Untuk jadi itu multi tafsir, tapi lebih maknanya itu apapun program kegiatan visi misinya intinya pengabdian sebetulnya. Jabatan itu bukan apa-apa, pengabdian, yang maka kita singkat menjadi abdi Bogor. Pengabdian saya untuk Kota Bogor. Itu yang sudah dilakukan selama 3 periode ini. Respon keluarga gimana kan selama 3 periode ini, apalagi sekarang mungkin akan lebih sibuk lagi gitu. Jadi respon keluarga sebetulnya sangat mendoakan banget ya. Karena saya ini ya sesumbar juga lah, kalau saya sosok JM itu siapa sih mata keluarga. Saya tuh menghidupi kakak, teteh, ibu, tulang punggung, karena laki-laki satu-satunya di keluarga hari ini. Tidak ada yang lain, dan bagi saya mencari pekerjaan hari ini dan punya penghasilan itu sebuah keniscayaan dan harus. Karena apa? Banyak tanggungan yang harus saya cukupi gitu kan. Pendidikan keponakan, nafkah bulanan dan lain-lain. Nah, makanya doa dari ibu saya ini saya sangat saya harapkan restu dari beliau, dan kemarin pasca SK tugas diterima saya sujud minta restu dan doa dari beliau untuk dimudahkan dan dilancarkan. Pokoknya Kang Jaim ini yang paling rajin di keluarga. Rutin tiap tahun. Bersih-bersih mah ya. Kalau libur, kalau jadwal rapat siang, bukan rajin sih, tapi suka, senang gitu melihat sesuatu yang bersih, rapi. Kayak konsep saung ini kan gimana caranya enak dilihat, bersih. Tadi juga konsep itu kan yang di ruang itu kan kayak enak. Pantesan tiap penting kok. Kan? Emang nyaman banget itu, emang senang dengan saat yang. Tapi ya kebersihan ya mungkin untuk seorang pemimpin itu penting ya. Karena berangkat dari lingkup terkecil, apalagi nanti memimpin daerah, itu juga kan berharap. Ya apalagi persoalan sampah dan lain-lain lah ya. Jenisnya itu kan masih menjadi problem ya sampai sekarang ya kan. Ya udah. Siap, cukup panas juga nih. Banyak nanti kita ngobrol lagi ketika nanti Kang Jaim sudah dapat koalisi. Amin. Nanti kita akan pelan lagi lah gitu.
Mudah-mudahan hari ini perjuangan Kang JM juga pengabdian Kang JM itu menjadi satu pahala. Amin. Untuk masyarakat Kota Bogor juga menjadi lebih baik gitu kan. Apa lagi ya? Udah kita mendoakan hal-hal yang baik ya bisa tercapai. Amin. Makasih. Mungkin Kang JM sedikit sama ada yang mau disampaikan untuk warga keluarga. Terkait apa nih? Ya apapun lah soal proyeksi ke depan atau soal kan teman-teman dukungan segala mungkin pengen dia seperti apa. Ya. Aduh, nggak ada poin ini nih tadi. Apa kata-kata aja ya? Ya. Kata-kata hari ini. Oke. Kebaikan jangan berharap pernah dibalas atau dinilai oleh manusia, tapi kebaikan jadikan sebuah kebiasaan, dan hanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan reward atau balasan setimpal. Jadi kebaikan jangan diukur dengan sebuah prestasi, tapi kebaikan adalah sebuah hal keniscayaan yang wajib dilakukan oleh semua insan manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan pernah ria dan jangan pernah berharap balasan dari manusia. Tetap berbuat kebaikan untuk siapapun, kapanpun, dan apapun yang bisa kita lakukan. Fastabiqul khairat, khairunas anfa'uhum linas. Hatur nuhun. Siap. Terima kasih buat Kang JM. Terima kasih. Siap. Nun. Kesempatan ya. Stop. Tutup dong. Belum. Oke, sahabat Metropolitan TV, nanti kita ketemu lagi di sektor sidak dengan tokoh yang lainnya gitu. Amin. Akhirul kalam, kita dua kuncir mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dua kuncir.